Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang psikoterapi sebagai bengkel perkembangan kepribadian. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi adalah suatu bentuk pengobatan atau intervensi psikolog yang dilakukan oleh profesional terlatih seperti psikolog atau psikiater dengan tujuan membantu individu mengatasi masalah emosional, mental, atau perilaku. Psikoterapi melibatkan komunikasi antara terapis dan klien untuk mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan perilaku, serta mencari cara untuk mengubah pola-pola yang tidak sehat. Menurut Koray, psikoterapi tidak hanya menekankan pada usaha-usaha kuratif, tapi juga usaha-usaha preventif. Jadi, psikoterapi tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sakit, tetapi psikoterapi dihargai sebagai alat eksplorasi diri untuk membantu orang-orang yang normal dalam merealisasikan segenap potensinya secara penuh. Lalu, apa saja jenisnya? Jenis psikoterapi yaitu yang pertama kognitif terapi atau terapi kognitif. Terapi kognitif melibatkan terapis yang bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, mengubah pikiran, kepercayaan yang menyimpang, dan mengubah perilaku yang berkaitan dengan hal tersebut. Biasanya berfokus pada masa kini. Yang kedua, kognitif behavior terapi atau terapi perilaku kognitif, yaitu mengkombinasikan dua pendekatan berbeda untuk berfokus pada solusi yang praktis. Jadi, klien diharapkan agar dapat memegang peran aktif dalam perawatannya, termasuk menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah. Yang ketiga yaitu behavior terapi atau terapi perilaku, yaitu terapi perilaku didasarkan pada cara berpikir seseorang, yaitu aspek kognitif atau cara seseorang berpikir. Yang keempat yaitu psikoanalitik terapi atau terapi psikoanalisis. Terapi psikoanalisis adalah suatu tipe terapi berdasarkan teori psikoanalisis Freud yang menyatakan bahwa pikiran yang tidak sadar dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku. Yang kelima yaitu humanistik terapi atau terapi humanistik. Terapi yang berfokus pada pengembangan diri, pertumbuhan, dan tanggung jawab. Terapi ini bertujuan untuk mengenali kekuatan diri. Yang keenam yaitu musik terapi atau terapi musik. Salah satu dalam hidup yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan manusia secara emosional, menggunakan berbagai komponen musik yang berbeda untuk menyediakan satu cara agar tubuh dengan suatu terapi yang berkaitan dengan hubungan manusia. Yang ketujuh yaitu family therapy atau terapi keluarga, untuk mengatasi masalah yang timbul antara anggota keluarga untuk saling membantu dan merasakan empati terhadap satu sama lain. Yang kedelapan yaitu group terapi atau terapi kelompok, bentuk psikoterapi yang melibatkan satu atau lebih terapis yang bekerja dengan beberapa orang pada saat yang sama. Peserta dalam terapi kelompok biasanya memiliki masalah atau pengalaman yang serupa, dan mereka berinteraksi di bawah bimbingan terapis untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan belajar dari satu sama lain. Yang kesembilan yaitu play terapi atau terapi bermain. Terapi bermain digunakan untuk membantu anak berkomunikasi dengan bahasa dan dengan irama mereka sendiri. Salah satu macam terapi dalam psikologi ini akan membantu anak memahami perasaan dan pengalaman mereka yang membingungkan. Yang terakhir yaitu reality terapi atau terapi realitas. Terapi ini berfokus pada pemecahan masalah dan membantu pilihan yang lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini menyatakan bahwa gangguan mental bukanlah hasil dari penyakit mental, melainkan berasal dari kondisi manusia secara umum yang belum memenuhi kebutuhan dasar psikologisnya. Lalu, pendekatan apa yang digunakan psikoterapi sebagai bengkel perkembangan kepribadian? Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT, membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang tidak adaptif, efektif untuk mengatasi depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Yang kedua yaitu terapi perilaku dialektis atau DBT, cocok untuk gangguan kepribadian, membantu regulasi emosi, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan penerimaan diri. Yang ketiga yaitu terapi psikodinamik, menggali pengaruh masa lalu terhadap perilaku saat ini, membantu individu melepas pengaruh negatif masa lalu untuk mengontrol hidupnya lebih baik. Yang keempat yaitu terapi interpersonal,
berfokus pada perbaikan hubungan sosial dan keterampilan komunikasi yang sehat, mendukung perkembangan kepribadian melalui interaksi sosial yang positif. Yang kelima yaitu terapi suportif, memberikan dorongan dan bimbingan untuk memperkuat mekanisme coping dan harga diri, penting dalam membangun kepribadian yang kuat. Lalu, untuk apa tujuannya? Tujuan utama dari psikoterapi adalah untuk membantu individu mengenali pola-pola pikir, perasaan, dan perilaku yang menghambat pertumbuhan diri. Melalui proses refleksi, dialog terapeutik, dan pembelajaran emosional, klien diajak untuk mengembangkan kesadaran diri atau self-awareness, memperkuat regulasi emosi, meningkat ketahanan psikologis, dan membangun relasi yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana bengkel memperbaiki dan menyempurnakan sebuah mesin, psikoterapi membantu menyelaraskan aspek-aspek internal manusia, pikiran, perasaan, dan perilaku, agar individu dapat berfungsi lebih efektif dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Proses ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif, mendukung pertumbuhan psikologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, psikoterapi menjadi sarana penting dalam perjalanan pembentukan identitas diri dan pengembangan kepribadian, sehingga individu dapat menjalani hidup dengan keutuhan, kesadaran, dan ketangguhan yang lebih besar. Jadi kesimpulannya yaitu psikoterapi sebagai bengkel perkembangan kepribadian berfungsi sebagai proses perbaikan dan pembentukan kepribadian yang sehat dan matang. Melalui psikoterapi, individu dibantu untuk mengatasi gangguan emosional dan perilaku, memperbaiki pola pikir dan sikap, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Dengan demikian, psikoterapi tidak hanya menghilangkan masalah psikologis, tetapi juga mendukung pertumbuhan kepribadian yang lebih dewasa, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sosial dan pribadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.